Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfian Syahri dari PJJ Informatika kelas IF 701 dengan NIM 2304 0101 0216. Berikut presentasi saya untuk UTS di kelas Cloud Computing. Jadi di sini saya mengambil judul yaitu implementasi Cloud AWS pada layanan pemesanan teknisi. Ah, Judul ini diambil dari analisis jurnal penelitian infrastruktur backend berbasis Amazon Web Service dan Android. Judulnya itu implementasi cloud computing pada jasa pemesanan teknisi berbasis Android menggunakan AWS. Penulisnya dari saudara Rizky Ilhami, Indrawati, dan Ilham Safar. Terbit di Proceeding of TIC Volume 4 nomor 1 Mei 2024 dengan nomor seri eh, E-ISSN 2797 strip 9 des 9768 atau P desa ISSN 3031 des 1454. Jadi sini latar belakang masalahnya adalah kendala konvensional, yaitu mencari jasa teknisi, baik itu teknisi listrik, IT, perangkat keras, servis AC, itu secara secara cepat masih sulit dilakukan masyarakat tanpa mendapat platform yang terintegrasi. Terus di sini ada juga masalahnya dengan inefisiensi server lokal. Jadi server fisik on-premise membutuhkan biaya maintenance yang tinggi, sulit ditingkatkan kapasitasnya, dan rentan terhadap downtime. Jadi dua kendala ini yang akan saya munculkan. Jadi tujuannya yaitu membangun infrastruktur back-end yang stabil menggunakan Amazon Web Service. Dan manfaatnya itu ya high availability, menjamin ketersediaan layanan 24/7 tanpa perlu mengelola server fisik secara mandiri. Terus secara skalabilitas memudahkan penyesuaian kapasitas komputasi sesuai lonjakan traffic pemesanan. Metodologi penelitiannya itu pemetaan alur bisnis pemesanan jasa teknisi, terus langsung ke desain. Desainnya itu perencanaan arsitektur cloud dan database, lalu konfigurasinya itu ya setup AWS EC2. Jadi di sini menggunakan AWS EC2, instance dan firewall. Setelah konfigurasi selesai, maka akan langsung ke deployment. Jadi implementasi API backend pada cloud server. Setelah deployment selesai, baru di tahap pengujian, yaitu analisis QoS dan performa konektivitas. Ini berikut adalah teknologi IaaS pada AWS EC2. Jadi Amazon Elastic Compute Cloud atau EC2 digunakan sebagai fondasi utama infrastruktur server virtual. Jadi di sini ada banyak simbol-simbol yang digunakan pada Amazon Web Service ya. Jadi ada di sini Amazon. Kebetulan karena kita pakainya Amazon Elastic Computer Cloud atau Amazon EC2, di sini Amazon EC2, terus ada juga di database-nya, ada networking-nya. Networking itu pakai Amazon Root S3, application service-nya itu pakai Amazon Simply Query Service, dan development manajemennya bisa pakai Amazon Elastic Beanstalk. Jadi ini apabila kita menggunakan Amazon Web Service, jadi peningkatan throughput menunjukkan kemampuan AWS EC2 menangani permintaan yang semakin besar secara efisien. Kualitas layanan sangat stabil dan sempurna. Hasil pengujian 200 permintaan menunjukkan angka
0% paket loss, artinya tidak ada data pesanan yang hilang selama proses transmisi antara aplikasi dan server AWS. Latensi rata-rata tercatat di angka 2, milisecond yang dikategorikan sangat bagus untuk layanan real time. Saran untuk riset selanjutnya itu bisa menerapkan eh, Vivo atau first in first out pada API Python, itu mengintegrasikan backend Python Flux dengan algoritma first in first out untuk manajemen antrian pesanan teknisi yang lebih adil. Terus bisa menggunakan juga Amazon S3. Kedepannya dapat menggunakan Amazon S3 ini untuk penyimpanan dokumentasi pekerjaan sehingga seluruh dokumen pekerjaan teknisi dapat tersimpan dengan aman dan rapih. Terus selanjutnya bisa juga dibuatkan untuk submit berita acara serah terima atau BAST pekerjaan secara otomatis setelah teknisi selesai dengan pekerjaannya, dan dalam BAST juga terlampir foto dokumentasi pekerjaan. BAST tersebut juga bisa langsung dikirim ke klien yang mengorder. Untuk selanjutnya, ntar saya share screen lagi. Jadi sebenarnya itu latar belakangnya seperti ini. Dalam kehidupan masyarakat modern, mencari jasa teknisi secara cepat, baik untuk pekerjaan perbaikan perangkat, listrik, AC, maupun alat-alat rumah tangga, instalasi jaringan, dan lain-lain sering menjadi kendala. Jadi, teknisi lapangan pun juga kesulitan untuk menjangkau pelanggan-pelanggan yang membutuhkan. Nah, hal ini mendorong pengembangan aplikasi untuk pemesanan layanan berbasis aplikasi. Namun, untuk menangani data traffic pemesanan dan banyak pengguna, sekaligus secara bersamaan, penyedia server lokal atau on-premise dinilai tidak efisien, memakan biaya pemeliharaan yang tinggi, dan juga rentan mengalami penumpukan beban. Oleh karena itu, penelitian ini didasari oleh kebutuhan akan infrastruktur backend yang stabil, terukur, dan ekonomis. Teknologi cloud computing dipilih sebagai jawaban atas permasalahan infrastruktur tersebut, agar layanan operasional aplikasi dapat diakses kapan saja tanpa kendala downtime pada sisi database. Jadi, sarannya juga itu bisa selain eh, dengan Vivo dikembangkan lebih jauh menggunakan IDE Android Studio, jadi dapat ditata lebih sistematis dengan menambahkan API khusus. Dan juga bisa menerapkan pada sistem WMS atau Warehouse Management System. Ini untuk memastikan bahwa teknisi yang pertama kali online atau siap bertugas menjadi prioritas untuk menerima pesanan pelanggan, menghindari adanya tumpang tindih alokasi pekerjaan. Sekian yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.